Bab 939. Menyerah. Bang, 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 bang. Setelah 4 suara berturut-turut, 4 pria kuat lainnya yang dengan cepat berlari ke depan Kenzi ditendang oleh Kenzi. Orang-orang lain yang ingin maju ditabrak oleh keempat orang ini dan jatuh ke tanah satu demi satu. Keempat orang ini langsung menabrak tembok, muntah darah di tanah dan tidak bisa bangun. Orang-orang di sekitar berhenti sejenak. Skill macam apa ini? Tenaganya juga terlalu besar. Seorang pemuda di belakang Brother Tiger bereaksi lebih cepat, dia mengambil troll di tanah dan hendak menyerang Kenzi. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan sebelum jarinya menyentuh pelatuknya, sebuah lubang berdarah muncul dari dahinya oleh seberkas cahaya energi dan dia terjatuh dengan mata terbuka. Untuk sesaat tidak ada yang berani bergerak lagi. Pria ini datang ke sini dan membunuh 4 orang hanya dalam beberapa tarikan napas. Ini belum termasuk mereka yang terluka parah. Dia merobohkan begitu banyak orang dan bahkan sangat sulit melihat dengan jelas gerakan tangannya. Brother Tiger, pemimpin geng, kini menyadari bahwa situasinya tidak baik. Dia berpikir bahwa dia akan dapat membunuhnya dengan jumlah orang yang dimilikinya, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia salah dan meremehkan lawannya. Kemampuan pemuda ini hampir mencapai puncaknya. Dia jauh lebih kuat daripada master seni bela diri paling kuat yang pernah dia lihat. Dia mulai curiga secara naluriah bahwa pemuda ini mungkin berasal dari aliran seni bela diri kuno, atau bahkan itu tipe orang kuat dari aliran tersembunyi. Ketika Brother Tiger memikirkan hal ini, dia mulai merinding, karena dia tahu bahwa orang-orang di aliran tersembunyi tidak boleh disinggung. Jangankan geng macan yang telah menurun, bahkan geng uang lebih kuat tidak akan berani main-main dengan aliran tersembunyi dengan mudah. Sobat, menurutku pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Kamu dan Tuan Shio punya masalah, tapi tidak ada permusuhan di antara kita. Mengapa kita tidak melupakannya saja dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini? Aku akan menarik saudara-saudaraku, dan setiap orang akan menempuh jalan masing-masing mulai sekarang. Brother Tiger berkata dengan suara yang dalam, dan mulai mundur. Dia orang yang bisa memahami situasinya. Dia sudah melihat pemuda ini menggerakkan tangannya sedikit dan 4 saudara laki-lakinya telah meninggal dan lebih dari separuhnya terluka parah. Tentunya, ini bukanlah orang yang bisa dihadapi 2 lusin saudara dari geng macan. Terutama jika pihak lain mungkin adalah anggota sekte tersembunyi, tidak perlu mempertaruhkan seluruhnya untuk memperjuangkan Tuan Shio. Situasi geng macan saat ini tidak baik. Jika terus berjuang keras, dia khawatir hanya akan menyebabkan kekalahan total. Shio Andika di samping menatapnya dengan heran setelah mendengar ini. Sulit dipercaya bahwa gangster seperti Brother Tiger benar-benar akan menunjukkan kelemahan kepada lawannya dan meminta perdamaian. Akan baik-baik saja jika belum terjadi perkelahian, tapi sekarang mereka jelas sudah mulai berkelahi, dan bahkan ada saudaranya yang terbunuh. Sebagai pemimpin geng, bisakah dia melupakan hal semacam itu? Lalu bagaimana dia akan memimpin saudara-saudara di geng macan di masa depan? Kenzi sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata Brother Tiger, tetapi dia segera mengerti bahwa pria bernama Brother Tiger mungkin tahu bahwa dia tidak bisa menang, jadi dia ingin menyelamatkan dirinya sendiri dan meninggalkan tempat kejadian, meski 4 bawahannya meninggal. Ini seperti para pedagang saham yang sangat lihai, walaupun sangat patah hati setelah kehilangan banyak uang, namun secara rasional mereka akan memilih untuk meninggalkan pasar daripada terus bertahan hingga akhirnya kehilangan segalanya. Kenzi berpikir orang bernama Brother Tiger ini benar-benar kuat. Orang ini pastilah seseorang yang telah melihat banyak badai. Dia tidak akan pernah bisa mempelajari kemampuan seperti ini, yaitu tahu bagaimana maju dan mundur, tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. Setelah anggota geng macan yang hadir mendengar apa yang baru saja dikatakan bosnya, meskipun mereka masih memegang pipa baja dan senjata lainnya dalam posisi mengepung, mereka jelas mulai mundur perlahan. Rupanya mereka juga takut pada Kenzi. Mereka tidak ingin mati sia-sia di tangan Kenzi karena Tuan Shio, yang bukan saudara atau kenalan mereka. Kenzi memandang pria bernama Brother Tiger dan berkata dengan tenang, "Kamu bilang lupakan saja. Barusan, begitu banyak dari kalian mengepungku di sini dan terus mengatakan ingin membunuhku. Kamu pikir itu lelucon? Hanya ingin bertarung jika yakin menang, dan mundur saat tidak bisa menang. Kamu benar-benar pintar membuat perhitungan. Tetapi aku harus memberitahumu, barusan kamu telah menyinggung perasaanku, dan aku tidak bisa melepaskannya." Para anggota geng macan itu mulai berteriak dengan marah. "Hei, jangan menindas orang lain. 4 saudara kami telah meninggal dan beberapa lainnya terluka parah. Apa lagi yang kamu inginkan? Kami masih banyak orang, jika kita bertarung sampai akhir, kamu tidak akan mendapatkan keuntungan apapun." Kenzi berkata dengan dingin, "Oke, teruslah maju,
aku sangat suka membunuh orang. Kamu, anggota geng itu tercekat. Tanpa berkata-kata, beberapa orang memandang bos mereka, Brother Tiger, seolah-olah mereka sedang menunggu perintah sebelum bergegas maju untuk menyerang lagi. Cecilia, yang bersembunyi di samping, menjadi cemas. Dia awalnya ingin melarikan diri, tetapi pintu halaman terkunci dan dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Saat dia melihat sekelompok gangster bersedia berdamai dengan Kenzi, dia diam-diam bahagia pada awalnya, tapi dia tidak menyangka pria itu begitu mendominasi dan bahkan menantang Brother Tiger dan komplotan premannya sampai mati. Namun adegan yang terjadi selanjutnya membuat Cecilia hampir bertanya-tanya apakah matanya salah. Dia melihat bos gangster Brother Tiger, tidak hanya tidak marah padanya, tetapi malah menangkupkan tinjunya dan membungkuk hormat kepada pria itu. Temanku, saudara-saudaraku dari geng macan menyerangmu hari ini. Sebagai pemimpin mereka, aku meminta maaf padamu. Aku bersedia membuktikan permintaan maaf aku dan saudara-saudaraku dari geng macan. Ketulusan untuk tidak pernah melawan kamu lagi. Setelah dia selesai berbicara, Brother Tiger berbalik dengan cepat, mengeluarkan pisau militer bermata 3 entah dari mana, dan menikam Sho Andika di dada. Tiba-tiba Sho Andika berteriak, menutupi dadanya yang berlumuran darah dengan ekspresi nyeri di wajahnya. Dia jatuh ke dalam genangan darah, berubah menjadi mayat. Melihat kematian Sho Andika yang sangat menakutkan dan darah masih mengalir di dadanya, Cecilia tidak dapat menahan rasa takutnya lagi, tubuhnya lemas dan dia merosot di tanah. Brother Tiger tidak melihatnya sama sekali. Dia masih mengangkat tinjunya dan berkata dengan hormat kepada Kenzi. Teman, kamu telah melihat bahwa Sho Andika telah mati, dan dendammu padanya sudah berakhir. Aku membunuhnya demi kamu. Ini menyelamatkan banyak masalah. Bahkan jika keluarga Sho punya kebencian karena kehilangan putra mereka, mereka tidak akan datang kepadamu. Keluarga Sho hanya akan datang kepadaku untuk membalas dendam. Apakah kamu puas dengan ketulusanku ini? Bab 940 Si Cantik Kampus Ketakutan. Kenzi memandang Brother Tiger dan berkata dalam hatinya, orang ini benar-benar berbakat. Bersabar saat harus bersabar, dan bertindak tegas saat harus mengambil tindakan. Dia berpikir tegas dalam membunuh. Orang bernama Brother Tiger ini memang luar biasa. Saat ini, tentu saja, Kenzi tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak puas dengan hal seperti itu. Mereka membunuh Sho Andika demi dia dan menjernihkan masalah ini darinya. Ini memang menyelamatkannya dari banyak masalah. Meskipun dia tidak takut keluarga di belakang Sho Andika akan datang untuk membalas dendam padanya, tapi lebih baik Sho Andika mati di tangan Brother Tiger daripada mati di tangannya. Keluarga yang mengawasi, membenci dan terus-menerus mencari kesempatan untuk membalas dendam, bukanlah suatu hal yang menyenangkan juga. Dia mengangguk mengungkapkan sikapnya, oke, karena kamu sudah melakukan ini, lupakan kesalahpahaman hari ini. Ingat, semua orang menempuh jalannya sendiri, dan jangan saling mengganggu. Di masa depan, jangan main-main denganku lagi, kalau tidak, kamu tahu apa konsekuensinya. Dimengerti. Brother Tiger itu mengepalkan tinjunya lagi, bolehkah aku menanyakan namamu? Kenzi. Kenzi tidak menyembunyikannya darinya, dan menyebutkan namanya. Dia berjalan mendekat dan mengambil Cecilia yang pingsan di tanah. Dia tidak menyembunyikan namanya karena para gangster ini membunuh Sho Andika, dan menyelamatkannya dari beberapa masalah, jadi dia merasa bahwa dia harus memberitahu mereka nama aslinya. Mengenai apakah orang-orang ini ingin membalas dendam padanya di masa depan, Kenzi tidak peduli sama sekali dan akan melayani apapun yang mereka inginkan. Rantai besi gerbang dibuka dan Kenzi menggendong Cecilia yang tidak sadarkan diri di bahunya, berjalan pergi dengan santai di bawah tatapan kebencian dari anggota geng macan. Setelah dia pergi, semua anggota geng macan berkumpul di sekitar Brother Tiger. Seorang lelaki bertubuh besar berkata tidak rela. Brother Tiger, 4 saudara kita meninggal dan banyak yang terluka, mengapa kita tidak bertarung sampai akhir? Brother Tiger berkata dengan acuh tak acuh, tidak bisakah kamu melihat betapa cepat dan kerasnya dia menyerang tadi? Apakah kamu ingin semua saudara dari geng macan kita mati di sini agar merasa puas? Semua orang dengarkan. Meskipun pada akhirnya dia sangat marah, dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Bukannya mereka tidak mengerti, tapi mereka tidak puas. 4 saudara mereka tewas, tapi musuh menjauh. Mereka selalu merasa bahwa mereka harus bertarung sampai mati daripada membiarkannya pergi begitu saja dan tidak melakukan apapun. Lelaki besar itu merasa tidak nyaman dan bertanya lagi. Brother Tiger, kita tidak bisa membiarkan ini sia-sia. Kita harus mencari kesempatan untuk membalaskan dendam saudara-saudara kita yang sudah mati. Brother Tiger memandangi orang-orang yang meninggal. Dia berkata dengan dingin, aku tahu kamu tidak takut mati. Aku juga tidak takut mati sama seperti kamu dan saudara-saudara ini.
Aku hanya takut saudara-saudara kita dari geng macan akan mati sia-sia. Dia membunuh kedua saudara tidak menggunakan paku besi, melainkan energi dalam. Dengan kekuatan ini, kita bersaudara, meskipun jumlah ditambah 2 kali lebih banyak, kita pasti akan mati. Mendengar apa kata bos mereka, semua orang ngeri. Ekspresi mereka berubah. Jika bos tidak menunjukkannya, mereka benar-benar tidak akan menyadari bahwa dalam pertarungan tadi, Kenzi juga menggunakan kekuatan magis yang misterius. Beberapa dari mereka mulai menoleh. Hanya Master Misterius yang bisa melakukan hal seperti itu. Seperti kata pepatah, tidak ada kata terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Alasan mengapa aku menanyakan namanya barusan adalah karena ingin menunggu sampai suatu hari, ketika geng macan kita memiliki banyak master dan cukup kuat, kita akan menemukan dia untuk melunasi hutang hari ini. Yang terpenting adalah bagaimana menjaga kekuatan dan memperkuat diri kita. Apalagi karena kita baru saja membunuh Sho Andika, kita harus mempertimbangkan bagaimana menghadapi keluarga Sho. Hei, bangun. Setelah Kenzi meninggalkan pabrik, dia menemukan hutan kecil di pinggir jalan. Dia meletakkan Cecilia yang tidak sadarkan diri di bawah pohon besar dan menamparkan wajahnya untuk membangunkannya. Meskipun Cecilia adalah seorang gadis cantik, Kenzi tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya, jadi Kenzi tidak repot-repot mencubit atau memijatnya untuk membangunkannya, tapi menamparkan wajahnya. Selain itu, Cecilia tidak pingsan karena sakit, melainkan karena ketakutan. Cecilia bersandar di bawah pohon besar dan perlahan bangun. Begitu dia bangun, dia tanpa sadar menutupi dadanya dengan lengannya dan berkata dengan gugup. Apa yang akan kamu lakukan? Rompi kebugaran yang dia kenakan robek, bagian atas tubuhnya compang camping, dan tidak bisa menutupi kedua bra sutra hitam itu sama sekali. Bahkan, salah satu tali bahu branya putus, memperlihatkan sepotong besar warna putih di dadanya. Jika aku ingin melakukan sesuatu padamu, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Juga, jika aku mau, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Lagi pula, aku sudah melihat semuanya. Setelah mendengar ini, Cecilia tiba-tiba menjadi malu, dan lengannya tanpa sadar menutupi dadanya lebih erat, tetapi pada saat ini dia juga sadar, pria ini yang telah menyelamatkan dirinya. Kenzi berkata, "Oke, kamu baik-baik saja. Aku tidak akan menemanimu lagi. Kembalilah sendiri." Dia berdiri, berbalik dan pergi. Ingat, yang terjadi hari ini, jangan beritahu siapapun, jika tidak, jangan-jangan salahkan aku jika ada masalah. Masalah? Cecilia menggigil tanpa alasan. Mengingat hal-hal berbahaya yang baru saja terjadi, dia segera berdiri dari bawah pohon besar, menutupi dadanya dengan tangannya, dan berlari mendekat, mengikuti Kenzi. "Kamu baru saja bilang aku dalam masalah. Bukankah Tuan Sho sudah mati? Apa seseorang akan datang?" "Berhenti bicara." Kenzi memotongnya dan berjalan ke jalan setapak di hutan. "Pokoknya, ingat kata-kataku. Jangan katakan apapun. Tetapi apa yang harus aku lakukan jika seseorang masih datang menggangguku?" Cecilia mengambil 2 langkah untuk mengikuti dan berkata dengan cemas. Para gangster itu sangat kejam, dan latar belakang keluarga Sho sangat besar, jika mereka... "Cukup." Kenzi berhenti dan berkata dengan tidak sabar, "Jika ada orang lain yang mengganggumu, itu akan jadi urusanmu, itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang kamu pergi di jalanmu, dan aku akan pergi dengan caraku, jangan ikuti aku." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Kenzi terus bergerak maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Cecilia memperhatikan tanpa daya dan tidak berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Tetapi ketika dia melihat punggung Kenzi berjalan semakin jauh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari lagi, lalu menundukkan kepalanya dan mengikuti Kenzi dari dekat. "Apa maumu?" Kenzi berbalik dan berkata dengan wajah datar, "Sudah kubilang jangan ikuti aku, kenapa kamu masih mengikutiku? Kamu pergi ke arah kampus, dan aku akan pergi ke arah itu juga. Aku berada di jalan yang sama denganmu." Cecilia hampir menangis. "Kenan Harimurti, mohon berbaik hatilah, biarkan aku mengikutimu. Daerah ini pinggiran kota, pakaianku robek lagi, dan aku sendirian. Aku sangat takut." Kenzi mengerutkan kening dan menatapnya, merasa bahwa orang ini sangat menjengkelkan.